Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuningsi, NIM 1912113, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Mercubuana Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu pada mata kuliah Praktikum Database Design dan Programming with SQL yang berjudul Puskesmas. Jadi di sini ada skenario Puskesmas. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang bertempat di kecamatan-kecamatan, dimaksudkan sebagai pengganti keberadaan rumah sakit dan klinik-klinik kesehatan yang bertanggung jawab atas kesehatan rakyat. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan di bawah supervisi Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Secara umum, puskesmas harus memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif, sampai dengan rehabilitatif, baik melalui upaya kesehatan, perorangan UKP, atau upaya kesehatan masyarakat UKM. Sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau UPTD, puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. Jadi puskesmas membutuhkan data-data, antara lain itu data pasien, data dokter, dan layanan-layanan lainnya. Pasien yang akan dirawat inap, maka data-data yang akan diminta yaitu ID dokter, nama dokter, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, nama penyakit, dan jenis layanan apa yang akan digunakan. Misalkan layanan umum atau BPJS. Untuk pasien yang hanya sekedar check up juga akan diminta data yaitu ID pasien, nama pasien, alamat pasien, golongan darah, dan riwayat penyakit pasien. Jadi, puskesmas wajib melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan data untuk mengumpulkan data-data pelayanan baik pasien maupun dokter sebagai laporan rutin puskesmas. Jadi di sini ada entitasnya, yaitu ada dokter, pasien, jenis layanan, dan kamar. Di 4 entitas ini pun mempunyai atribut, yaitu dokter, yaitu mempunyai atribut ID dokter, nama dokter, alamat dokter, dan jenis kelamin. Lalu entitas pasien mempunyai atribut ID pasien, nama pasien, penyakit, alamat pasien, tanggal lahir, golongan darah, jenis kelamin. Lalu pada entitas jenis layanan itu ada ID layanan, jenis kamar, jenis layanan, tarif layanan. Lalu di entitas kamar ada mempunyai atribut ID kamar, jenis kamar, dan fasilitas kamar. Ini adalah matrik relationship-nya, yaitu dokter melayani pasien. Lalu ada pasien dilayani oleh dokter, pasien memesan kamar, dan pasien memilih jenis layanan. Di sini ada kamar dipesan oleh pasien, kamar mempunyai jenis layanan. Lalu jenis layanan dipilih pasien, jenis layanan mempunyai kamar. Seperti itu. Lalu IRD. Nya itu ada dokter melayani pasien dan pasien dilayani oleh dokter. Lalu ada pasien memesan kamar dan kamar dipesan oleh pasien. Jenis layanan memiliki kamar, lalu kamar mempunyai jenis layanan. Lalu ada IRD logical modelnya. Jadi dokter berelasi dengan pasien, pasien berelasi dengan jenis layanan, lalu jenis layanan berelasi dengan kamar. Ini IRD relational modelnya. Pada data pengujian, saya akan membuat tabel sebagai contoh pembuatan tabel lainnya, di mana pengujian pertama yaitu membuat tabel. Sebagai contoh, saya akan membuat tabel dokter dengan ketentuan sebagai berikut. Pada tabel dokter itu mempunyai ID dokter, nama dokter, spesialis, alamat dokter, jenis kelamin, tipe datanya varchar, lalu lengthnya 20. Dan pada jenis kelamin tipe datanya varchar, lalu lengthnya 10. Jadi pada query nanti itu ada sintaks, yaitu create table dokter,
Itu ada atributnya ID dokter, varchar 2, lalu lengnya 20, nama dokter varchar 2, lengnya 20, not null, ini mandatory, spesialis varchar 2, lengnya 20, ini not null, mandatory juga, alamat dokter varchar 2, leng 20, kenapa tidak not null? Karena dia opsional, dan jenis kelamin varchar 2, leng 10, ini juga opsional. Setelah membuat tabel, langkah selanjutnya adalah membuat primary key pada kolom ID dokter dengan perintah sebagai berikut. Jadi ada perintahnya itu alter table dokter add constraint pk dokter primary key id dokter. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel relasi. Sebagai contoh, saya akan membuat tabel pasien dengan tabel dokter, di mana kolom ID dokter akan menjadi FK pada tabel pasien dengan perintah sebagai berikut. Alter tabel pasien add constraint pasien underscore dokter underscore FK for region K dalam kurung dokter underscore ID underscore dokter reference dokter dalam kurung ID underscore dokter tutup kurung on delete cascade. Lalu ada setelah tabel mempunyai primary key dan relasi, langkah selanjutnya yaitu melihat tabel yang telah dibuat dengan perintah sebagai berikut, yaitu select asterisk from tab titik koma. Selanjutnya melihat deskripsi dari tabel yang telah dibuat. Sebagai contoh, saya melihat deskripsi tabel dokter dengan perintah dash dokter titik koma. Lalu selanjutnya ada perintah yang akan saya jalankan, yaitu perintah untuk memasukkan insert data ke dalam tabel. Sebagai contoh, saya akan memasukkan satu baris data ke dalam tabel dokter dengan perintah sebagai berikut. Jadi perintahnya itu insert into dokter dalam kurung ID underscore dokter, koma, nama dokter, koma, spesialis, koma, alamat underscore dokter, koma, jenis underscore kelamin. Jadi value ini isi dari atribut sini, atribut dari dokter. Jadi ID dokter itu value-nya 1, 2, 3, 4, 5, lalu nama dokter Indah, spesialis bedah, alamat Solo, lalu jenis kelaminnya perempuan. Saya juga akan memasukkan 2 baris data sekaligus dengan cara sebagai berikut, yaitu insert all. Jadi ini langsung 2 seperti itu. Lalu ada setelah masukkan data, langkah selanjutnya yaitu melihat apakah data yang saya masukkan sudah ada atau belum dengan menggunakan perintah select asterisk from dokter titik koma. Di sini saya juga mengupdate data pada tabel dokter dengan ID dokter untuk merubah spesialisnya menjadi jantung dengan perintah sebagai berikut. Jadi update dokter ini tabel, lalu set spesialis jantung, ini akan yang diubah menjadi jantung. Lalu where ID dokter pada ID 12345. Lalu yang terakhir, pada data pengujian ini saya akan menggunakan perintah menghapus data pada tabel dokter dengan ID dokter 12345 menjadi 8888 sampai 4 kali dengan perintah sebagai berikut, yaitu delete from dokter where ID underscore dokter sama dengan. Nah, pertama-tama kita masuk ke aplikasi Oracle database-nya dulu. Setelah itu masuk ke application Express, lalu di sini isikan sistem. Nah, ini password waktu kita install aplikasi. Itu password saya. Lalu login. Nah, di sini kita akan membuat user baru. User barunya yaitu DDP. Ini adalah
saya. Lalu konfirmasi passwordnya, lalu create workspace. Nah, setelah itu ini di save saja, lalu klik here. Nah, ini ADDP, lalu login saja. Nah, langsung saja kita masuk ke SQL workshopnya. Jadi ini bisa dihapus saja. Jadi kalau menghapusnya itu di object browser, lalu diklik dan di drop to yes dan finish. Ini menghapusnya satu persatu ya. Jadi drop lagi, lalu yes dan finish. Oke, ini kalau mau dihapus semua juga tidak apa-apa. Jadi kita akan live query. Jadi kita masuk ke SQL command-nya. Data definition language atau DDL. Saya akan membuat tabel dokter, yaitu dengan perintah create table dokter dalam kurung, yaitu mempunyai ID dokter, varchar 20. Lalu di sini saya langsung memberi primary key-nya. Jadi perintahnya constraint dokter underscore ID dokter underscore lagi dokter underscore PK, lalu primary key, koma, lalu mempunyai atribut nama dokter, nama underscore dokter, varchar 20, lalu mempunyai atribut spesialis varchar 2, lalu atributnya alamat dokter varchar 20. Lalu yang terakhir itu jenis kelamin varchar 20. Tutup kurung titik 2. Ya, di sini saya isikan not null. Kenapa diisi not null? Karena di sini adalah mandatory. Dan alamat dokter dan jenis kelamin tidak saya isi karena di sini opsional. Setelah itu kita run. Nah, table create. Jadi tabel dokter ini sudah terbuat. Cara mengeceknya yaitu dengan perintah dash dokter lalu run. Nah, ini tabel dokter ya. Jadi tabel dokter mempunyai kolom ID dokter, nama dokter, spesialis, alamat dokter, dan jenis kelamin. Yaitu pada kolom ID dokter, data tipenya varchar, lengthnya 20. Ini adalah primary key. Lalu nama dokter, varchar 2, length 20, ini mandatory. Lalu spesialis, varchar 2, lengthnya 20, ini mandatory. Lalu alamat dokter, varchar 2, length 20, ini adalah optional, null label. Dan jenis kelamin, varchar 2, length 20, ini optional juga.
Pada DDL juga ini bisa memodifikasi yaitu dengan perintah alter table dokter modify, misalkan ID dokter. Pada ID dokter itu kita ganti varchar menjadi tadi 20 ya, ini ranknya 20, ini menjadi 50, lalu kita run. Nah, untuk kita cek lagi yaitu dash dokter, maka akan berubah ranknya menjadi 50. Lalu ada rename, yaitu dengan perintah alter table dokter rename. Jadi ini ada kode dokter dan di sini adalah ID dokter. Ketika di run, nah, table alter, kita lihat sudah berubah atau belum. Nah, jadi yang tadinya ID dokter menjadi kode dokter. Pada data manipulation language atau DML itu saya akan menginsert data, yaitu dengan perintah insert into dokter, yaitu ada kode underscore dokter, koma, nama underscore dokter, lalu spesialis, lalu ada alamat underscore dokter, lalu ada jenis kelamin, kurung value, isinya yaitu sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Loh, jangan lupa diberi tanda petik 1, yaitu namanya Indah, koma, lalu ini spesialis bedah, lalu alamat dokternya Jakarta, lalu jenis kelaminnya perempuan, tutup kurung, titik koma. Lalu di putaran satu row insert. Nah, ketika akan menampilkan yaitu select, menampilkan data yaitu select asterisk from dokter, putaran. Nah, ini kode dokternya 1, 2, 3, 4, 5, nama dokternya Indah, spesialis bedah, alamat dokternya Jakarta, lalu jenis kelaminnya perempuan. Lalu kita akan mengupdate pada DML ini, akan mengupdate dokter, yaitu dengan perintah update dokter set, misalnya spesialis, saya akan mengedit di spesialis, yaitu jantung, bedah menjadi jantung, lalu where, dimana kode underscore dokter
sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya akan mengupdate spesialis, yaitu menjadi jantung pada kode dokter 1, 2, 3, 4, 5. Ketika di run, satu row update. Nah, kita cek, yaitu dengan perintah select asterisk from dokter. Kalau kita run, nah jadi spesialisnya yang tadinya beda menjadi spesialis jantung, seperti itu. Selanjutnya di data manipulation language itu kita akan perintah delete, yaitu dengan perintah delete from doctor where kode dokter sama dengan taran. Nah, delete from dokter where kode dokter 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya akan mendelete kode dokter. Nah, kita mengeceknya di select asterisk from dokter, maka data not found. Jadi itu tadi mendelete atau menghapus tabel dari dokter. Sekian paparan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.